Pria itu menjawab, "Iya, kami mencari Heru Irawan, pemilik pavilion harta karun." Pedagang itu tersenyum. "Kalau begitu, ini memang tokonya. Lihat saja papan namanya, masih tulisan tangan." Lalu dia bertanya dengan penasaran, "Kalian datang untuk melihat si korban bodoh itu?" Pria tersebut sebenarnya penasaran juga, tetapi tidak ingin membocorkan tujuannya. Bagaimanapun dia datang untuk berburu barang murah. Semakin sedikit orang tahu, semakin baik. Maka dia menjawab samar, "Kami datang untuk membicarakan sesuatu dengan bosnya." Pedagang itu melirik pintu toko. Oh, karena gemboknya masih terpasang dari luar. Dia tahu Peter belum datang. Maka dia bertanya lagi, "Kalian mau membeli barang atau menjual barang? Kalau mau beli, kusarankan kalian hati-hati. Bos ini matanya kurang tajam. Barang yang dia jual pasti tidak bagus." Ketiga orang itu sebenarnya datang semalam dari Jakarta. Salah satunya adalah kolektor dengan kekayaan mendekati 100 miliar. Dua lainnya adalah asistennya dan seorang pakar yang khusus diundang dari Jakarta. Mereka terbang tadi malam demi menjadi orang pertama yang mendapatkan patung perunggu berlapis emas dari zaman Sriwijaya tersebut. Di perjalanan, sang pakar telah mempelajari seluruh data yang dikirim Peter. Kesimpulan awalnya, barang itu seharusnya tidak bermasalah dan sesuai dengan deskripsi penjual. Namun demi keamanan, tetap perlu diperiksa langsung dengan tangan. Jika hasilnya sesuai dugaan, membelinya dengan harga 20 juta benar-benar merupakan kesempatan langka. Karena takut bocor, kolektor itu tidak menanggapi fitnah pedagang tersebut. Dia hanya tersenyum sopan dan berkata, "Terima kasih atas peringatannya, kami akan berhati-hati." Setelah itu dia segera maju dan mengambil kertas bernomor 1. Tidak lama kemudian dua orang lainnya berlari kecil mendekat. Salah satunya berbicara dengan cepat. "Sepertinya tempatnya di sini. Cepat ambil nomor dulu." Keduanya langsung mengambil nomor 2. Melihat nomor 1 sudah berada di tangan orang lain, pria itu langsung tampak kecewa dan berseru, "Saudara kolektor, kenapa kau datang sepagi ini?" Kolektor tadi tersenyum sopan namun tetap waspada. "Kami mengambil penerbangan terakhir tadi malam untuk sampai ke sini." Pria yang tadi itu langsung berkata kepada orang di sampingnya dengan kesal, "Sudah kubilang tadi, ngebut sedikit, ngebut sedikit. Jangan takut kena tilang. Kau malah terus saja bicara soal keselamatan nomor 1. Keselamatan nenek moyangmu." Orang di sampingnya menjawab dengan wajah sedih, "Aku sudah ngebut tadi. Mungkin nanti aku akan kena tilang elektronik karena tertangkap ngebut." Pria itu langsung memaki, "Kena tilang apanya? Kalau barangnya berhasil kita dapatkan, mobil ini disita pun tidak masalah." Pedagang yang melihat semua itu semakin bingung. Dia buru-buru menjauh beberapa langkah dan mengirim pesan suara ke grup. "Teman-teman, ini benar-benar aneh. Pagi-pagi sudah ada rombongan yang datang mencari Heru. Dari pembicaraan mereka, sepertinya mereka semua dari luar kota. Kenapa mereka rela datang sejauh ini hanya untuk menemui Heru?" Para anggota grup yang gemar bergosip itu langsung kebingungan ketika melihat video tersebut. Seseorang bertanya, "Jangan-jangan orang luar kota juga sudah tahu kalau Heru itu kambing hitam besar. Jadi mereka sengaja datang untuk melihatnya." Segera ada yang membalas, "Walaupun kebodohan Heru memang parah, rasanya tidak sampai perlu menempuh perjalanan sejauh itu hanya untuk melihat, kan?" Orang lain menimpali, "Mungkinkah mereka tahu Heru itu kambing hitam besar, jadi mereka membawa barang palsu untuk dijual kepadanya?" Pendapat ini langsung mendapat banyak dukungan. Masuk akal. Kambing hitam seperti itu memang susah dicari. Benar, begitu tahu di Makassar ada orang seperti itu, para penjual barang palsu pasti langsung tergoda. Saat itu Agung baru saja bangun tidur. Sambil memegang ponselnya dia mengirim pesan suara. Kelompok penipu itu memang seperti lalat. Begitu tahu ada kotoran, mereka langsung saja terbang mengikuti baunya. Lalu dia menambahkan, sayangnya mereka tidak tahu kalau Heru sudah hampir kehabisan uang.
Katanya modalnya buka tokonya hanya sedikit. Kemungkinan besar uangnya sudah hampir habis. Orang-orang ini sampai datang naik pesawat untuk menipunya. Jangan-jangan nanti biaya tiketnya saja tidak balik modal. Sementara itu, si pedagang kaki lima berjalan menuju lapaknya sambil mengingat kembali percakapan yang baru saja dia dengar. Tidak lama kemudian dia buru-buru mengirim pesan ke grup. Semuanya, sepertinya aku baru ingat. Tadi salah satu orang itu berkata kalau mereka datang untuk membeli barang, bukan menjual barang. Seseorang bertanya heran, membeli barang? Toko Heru bahkan lebih kosong daripada kantongku. Selain barang palsu yang baru dibelinya tadi malam. Apalagi yang dia punya? Mau beli apa dari dia? Orang lain berkata, sial, jangan-jangan Heru sudah menemukan jalur untuk menjual barang palsu itu. Yang lain bertanya, tapi bukankah barang itu jelas-jelas palsu? Dia sendiri sudah salah menilai, siapa yang mau membelinya? Seseorang menjawab, orang lain bisa menipunya, kenapa dia tidak bisa menipu orang lain? Siapa tahu dia berhasil mengarang cerita lagi dan menemukan korban baru untuk menanggung barang itu. Ada yang bertanya, bukankah Heru sudah terkenal karena salah menilai barang? Siapa lagi yang mau membeli barang darinya? Orang itu tertawa dan menjawab, dia hanya terkenal di Makassar, bukan terkenal seantero negeri. Lagi pula kelompok orang itu datang dengan pesawat, jelas mereka orang luar kota. Orang luar tidak tahu kejadian di sini, bisa saja mereka tertipu oleh omongannya. Mendengar sampai di situ, Agung langsung mengirim pesan pribadi kepada si pedagang. Cepat kembali dan tanyakan apakah mereka datang untuk membeli patung perunggu palsu itu. Kalau iya, tunjukkan video yang aku unggah di internet kepada mereka. Jangan sampai mereka tertipu oleh Heru. Kalau berhasil, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Agung benar-benar khawatir Heru bisa bangkit kembali. Meskipun kemarin dia telah kehilangan 3 juta dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Selama hari ini dia bisa menjual barang itu dengan harga di atas 3 juta, maka itu membuktikan bahwa saat membelinya, dia sebenarnya tidak salah menilai. Artinya dia memang yakin bisa mendapatkan keuntungan. Dalam dunia barang antik, orang miskin dipandang rendah. Orang yang salah menilai barang juga dipandang rendah. Orang yang sepanjang hari hanya bermain dengan barang rongsokan pun dipandang rendah. Tetapi selama seseorang bisa menghasilkan uang, apapun yang dilakukannya akan membuat orang lain memandangnya dengan hormat. Contohnya, para ahli pembuat barang antik palsu. Selama barang palsu yang mereka buat bisa terjual dengan harga tinggi, meskipun pekerjaan mereka berada di wilayah abu-abu dan secara moral dipertanyakan, tetap saja semua orang akan menghormati mereka dan memanggil mereka master. Semalam semua orang memang mengejek Peter karena salah menilai barang dan menjadi kambing hitam. Tetapi jika hari ini dia berhasil menghasilkan uang dari transaksi itu, maka di jalan barang antik dia akan dianggap hebat. Misalnya dia membeli barang itu seharga 3 juta, lalu menjualnya seharga 3.500.000. Hanya dalam semalam dia memperoleh keuntungan 500.000. Kalau begitu, siapa yang masih peduli apakah dia salah menilai atau tidak? Karena itu di benak Agung hanya ada satu pikiran. Apapun yang terjadi, transaksi Peter harus digagalkan. Pedagang kaki lima itu melihat bahwa Agung sedang membutuhkan bantuannya. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri dengan Agung. Maka dia segera membalas, "Manajer Agung, tenang saja. Serahkan semuanya kepadaku." Setelah mengirim pesan itu, dia langsung berbalik dan kembali ke tempat beberapa kolektor tadi berdiri. Dia mendekati kolektor dari Jakarta dan bertanya, "Saudara, jangan-jangan kalian datang untuk membeli patung perunggu milik bos Heru itu?" Kolektor dari Jakarta menatapnya dengan waspada. "Kau tahu tentang patung itu?" Pedagang itu tersenyum. "Tentu tahu. Aku sangat tahu tentang patung perunggu itu. Di wilayah Makassar, barang itu sudah terkenal." Sambil berbicara, dia segera membuka aplikasi video pendek di ponselnya, memutar video,
yang sebelumnya dipromosikan Agung dengan biaya 500.000 lalu berkata, "Coba lihat video ini." Kolektor itu menjadi penasaran. Dia menerima ponsel tersebut dan mulai menontonnya dengan serius. Kolektor lainnya yang berada di sampingnya juga segera mendekat dan ikut memperhatikan tanpa berkedip. Video mulai diputar. Anak buah Joni membawa barang itu masuk. Agung mengambilnya, memeriksanya, lalu mulai memberikan penjelasan panjang lebar yang menurut dirinya sangat profesional. Kolektor dari Jakarta berseru kaget, "Wah, benar-benar patung perunggu yang itu." Kolektor lainnya tidak bisa menahan decak kagumnya. Astaga, siapa sebenarnya manajer ini? Pedagang itu segera menjelaskan, "Kalian mungkin belum tahu, manajer Agung ini adalah manajer umum dari Museum Barang Antik, toko barang antik terbesar di Makassar. Dia sangat hebat dan sangat profesional." Kolektor yang sebelumnya gagal mendapatkan nomor antrian pertama dan masih merasa kesal, sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Profesional. Dengan nada mengejek dia berkata, "Tidak ada satupun kalimat yang dia ucapkan yang benar. Masih berani jadi manajer umum. Suruh saja dia makan kotoran." Kolektor dari Jakarta relatif lebih tenang dan terkendali. Dia lalu menoleh kepada ahli di sampingnya dan bertanya, "Master Leo, bagaimana pendapatmu tentang video ini?" Master Leo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada penuh penyesalan, "Manajer dalam video itu memang tidak mengerti apa-apa. Bentuk patung ini memang sangat mirip dengan gaya zaman Majapahit. Tetapi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Alasannya karena banyak benda perunggu pada zaman Majapahit sendiri merupakan tiruan gaya kuno. Kalau bicara secara ketat, hampir semua benda perunggu dari berbagai zaman tidak benar-benar menciptakan aliran baru dari nol. Selalu ada bayangan atau pengaruh dari benda-benda yang lebih tua. Selama itu karya yang dibuat dengan serius, pasti ada unsur peniruan gaya kuno di dalamnya. Belum lagi, dia sama sekali tidak memahami kondisi sebenarnya dari kerusakan lapisan permukaan benda itu. Secara keseluruhan, penilaiannya bisa dibilang cukup amatir." Setelah berkata demikian, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Walaupun industri barang antik di Makassar hanya bisa dianggap tingkat kedua di dalam negeri, namun kota ini tetap memiliki sejarah dan warisan budaya yang sangat mendalam. Secara logika seharusnya ada banyak ahli di sini. Aku benar-benar tidak menyangka orang dengan kemampuan seperti itu bisa menjadi manajer umum toko barang antik terbesar di Makassar. Jujur saja, aku cukup terkejut. Pedagang kaki lima itu semakin bingung. Dia buru-buru bertanya, "Kalau begitu, maksud kalian semua barang itu asli?" Mendengar pertanyaan tersebut, semua orang langsung bersikap hati-hati. Master Leo tersenyum tipis dan berkata, Aku masih mempertahankan pendapat yang netral. Kesimpulan hanya bisa dibuat setelah melihat barang aslinya." Pedagang itu lalu menoleh kepada kolektor satunya yang terkenal belak-belakan. "Tadi kau bilang, semua yang dikatakan manajer Agung salah. Menurutmu sendiri, apakah barang itu asli?" Walaupun masih kesal dalam hati, kolektor itu tetap menjawab dengan sangat hati-hati. "Apakah barang itu asli atau tidak? Aku tidak bisa sembarangan bicara sebelum melihat barang aslinya. Aku hanya tidak tahan melihat orang itu tidak mengerti apa-apa, tapi berpura-pura tahu segalanya." Mendengar itu, pedagang tersebut semakin kebingungan. Dia segera berjalan ke tempat yang agak sepi dan mengirim pesan suara kepada Agung. "Manajer Agung, tadi aku sudah mengobrol dengan mereka. Sepertinya mereka memang datang khusus untuk patung perunggu itu." Agung segera bertanya, "Lalu, kau sudah bilang kepada mereka kalau barang itu palsu? Kau sudah menunjukkan videonya?" Pedagang itu menjawab, "Videonya sudah aku tunjukkan, tapi sepertinya mereka tidak terlalu setuju dengan apa yang kau katakan di video." Agung langsung mengejar, "Tidak setuju bagaimana maksudnya? Apa tepatnya yang mereka katakan?" Tentu saja pedagang itu tidak berani mengulang kata-kata asli mereka. Karena itu dia menjawab secara samar, "Mereka agak keras kepala.
Bagaimanapun aku menjelaskan, mereka tetap merasa tidak bisa membuat kesimpulan sebelum melihat barang aslinya. Agung langsung duduk tegak di atas tempat tidur. Sambil menatap ponselnya dia bergumam, "Brengsek, ini benar-benar konyol. Orang bodoh yang tertipu masih bisa menemukan orang bodoh kedua untuk mengambil alih barangnya. Kalau benar dia berhasil menjualnya, bukankah semua usaha kita sia-sia? Bahkan dia malah bisa mendapatkan keuntungan." Memikirkan hal itu dia segera menelpon Johnny. Saat itu Johnny masih tidur. Sejak mengikuti Albert, jadwal hidupnya sudah jauh berbeda dari pedagang kaki lima biasa yang tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Kini dia menjadi orang dunia preman yang tidur larut dan bangun siang. Pada malam hari dia harus berkeliling memeriksa berbagai tempat hiburan milik Albert, mengadakan rapat dengan anak buahnya, serta membahas pengelolaan bisnis. Biasanya ia baru tidur sekitar pukul 2 atau 3 dini hari dan baru bangun menjelang tengah hari. Pagi-pagi sekali dibangunkan oleh telepon dari Agung, orang yang sebenarnya tidak terlalu dia sukai, membuat suasana hatinya langsung buruk. Begitu telepon tersambung, dia berkata dengan kesal, "Ada urusan apa yang tidak bisa dibicarakan nanti? Kau tidak tahu kalau aku sedang istirahat?" Agung segera meminta maaf. "Maaf saudara Johnny, aku benar-benar tidak bermaksud mengganggu istirahatmu. Hanya saja ada perkembangan baru di jalan barang antik dan aku ingin memberitahumu." Johnny bertanya dengan heran, "Masalah apa lagi sekarang?" Agung berkata, "Pagi-pagi sekali ada beberapa orang yang datang dari luar kota untuk mencari Heru. Kelihatannya mereka ingin membeli barangnya, dan yang mereka incar justru patung perunggu yang kau jual kepadanya. Bahkan Heru meninggalkan catatan di depan toko agar mereka mengambil nomor antrian. Ini benar-benar keterlaluan. Jadi aku langsung mengabarimu." Rasa kantuk Johnny langsung hilang tanpa jejak. Dia berseru, "Apa? Ada orang yang mau membeli patung perunggu yang salah dinilai oleh Heru?" Agung menjawab, "Bukan hanya satu orang. Sekarang ada 2 kelompok orang. Dari yang aku dengar, mereka semua mengambil penerbangan terakhir tadi malam untuk datang ke sini." Johnny pun tercengang. "Apakah mereka punya masalah dengan otak mereka?" Agung berkata dengan bingung, "Aku juga tidak tahu." Setelah ragu sejenak, dia bertanya dengan hati-hati, "Saudara Johnny, menurutmu, mungkinkah patung perunggu yang kau jual kepadanya itu sebenarnya bukan barang palsu?" Johnny balik bertanya, "Kau pernah dengar nama Master Robin?" Agung berseru, Master Robin? Raja pemalsu itu?" Johnny berkata, "Benar, itu dia. Menurutmu, apakah ada kemungkinan barang yang keluar dari tangannya itu asli?" Agung langsung menjawab tanpa berpikir, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin." Setelah mengatakan itu, dia akhirnya merasa lega. Sambil tertawa dia berkata, "Kalau kau bilang begitu, aku jadi tenang. Mungkin orang-orang itu hanya belum melihat barangnya, sehingga masih menyimpan harapan. Nanti setelah melihat barang aslinya, mungkin mereka akan mengumpat sambil pergi begitu saja." Johnny tertawa. Sudah menempuh perjalanan sejauh itu hanya untuk melihat barang palsu. Kalau ada yang temperamennya buruk, mungkin Heru malah akan dipukuli. Pantau terus perkembangannya. Kalau ada hal lucu, tinggalkan pesan di chat dan beri tahu aku. Aku mau tidur lagi sebentar." Agung buru-buru menjawab, "Baik, oh iya, saudara Johnny, kalau aku kirim pesan chat tidak akan mengganggu istirahatmu kan?" Johnny menjawab santai, "Tidak masalah. Aku sudah mengatur nomormu ke mode jangan ganggu." Setelah itu dia menguap lebar dan berkata, "Sudah, aku tidak mau ngobrol lagi, aku mau lanjut tidur." Bahkan sebelum Peter muncul di jalan barang antik, jumlah kolektor yang datang untuk membeli patung perunggu zaman Sriwijaya itu terus bertambah. Dalam waktu singkat sudah ada lebih dari 10 kolektor berkumpul di depan toko. Karena Peter hanya menyediakan 10 nomor antrian, beberapa orang yang datang belakangan dan tidak kebagian nomor mulai pergi dengan kecewa. Sementara itu dari 10 orang yang berhasil mendapatkan nomor, selain pemegang nomor 1, yang lainnya juga merasa gelisah.
Informasi yang dipasang penjual di internet sangat jelas. Harga 20 juta tidak bisa ditawar. Siapa cepat dia dapat. Jika pemegang nomor 1 langsung membelinya, maka 9 orang lainnya telah datang sia-sia. Namun jika penjual memutuskan mengadakan lelang kecil di tempat, 9 orang itu masih memiliki kesempatan. Hanya saja dalam situasi seperti itu, keuntungan mereka akan semakin menipis seiring naiknya harga.